dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan hasil observasi kami mengenai analisis perhitungan dan penerapan pajak penghasilan pasal 21 pada UMKM Kerajinan Anyaman Rotan. Di sini anggota kelompok 4 yaitu yang pertama Melia Rahmawati, yang kedua Tata Luis Petricia, yang ketiga Dava Aulia Kasfati. Di sini langsung saja kami akan menyampaikan hasil observasi kami. Yang pertama akan disampaikan oleh saudari Tata. Kepada Tata kami persilakan. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu latar belakang. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yang dimaksud dengan PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi, subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pegawai terdiri dari pegawai tetap dan tidak tetap. Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas, serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu yang tertentu, yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur. Terdiasmo 2016. Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi pekerja. Madiasmo 2016. Berikutnya ada tujuan penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perhitungan penerapan PPh Pasal 21 yang diterapkan pada UMKM Kerajinan Anyaman Rotan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36. Selanjutnya, tahapan penelitian. 1. Ada identifikasi masalah. Yang kedua, menentukan tempat observasi. Yang ketiga, survei tempat. Yang keempat, observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Yang kelima, pengumpulan data. Yang keenam, penulisan masalah. Yang ketujuh, laporan akhir. Yang kedelapan, pengumpulan tugas makalah, PPT, dan video presentasi kegiatan wawancara. Berikutnya ada jadwal penelitian. 1. Identifikasi masalah dan menentukan tempat observasi dilaksanakan pada hari Rabu, 15 November 2023. 2. Survei tempat dilaksanakan pada hari Kamis, 16 November 2023. Yang ketiga, observasi, wawancara, dan kumpulan data dilaksanakan pada hari Kamis, 16 November 2023. 4. Penulisan makalah dilaksanakan pada hari Jumat, 17 November 2023. Yang kelima, laporan akhir dilaksanakan pada hari Minggu, 19 November 2023. Yang keenam, pengumpulan makalah, video presentasi PPT pada hari Selasa 21 November 2023. Yang selanjutnya, pembagian tugas. Melia Rahmawati sebagai ketua dari kegiatan penelitian menentukan objek observasi. Tata Luis Petricia sebagai anggota mengumpulkan data dalam penulisan makalah. Dava Aulia Kasfati sebagai anggota membuat dan mengedit video presentasi. Materi selanjutnya yaitu profil singkat objek observasi. Kerajinan Anyaman Rotan yang berada di Padang Baru telah berdiri selama 7 tahun. UMKM ini didirikan oleh Bapak Asad dan istri Ibu Ina. Beliau mendirikan UMKM ini karena melihat adanya peluang dan salah satu seni yang banyak diminati. Dengan karakteristik tenaga kerja yang digunakan 1-3 orang, yang sebagian besar merupakan anggota keluarganya itu sendiri. Kerajinan rotan merupakan industri kreatif yang memanfaatkan bahan dasar dari rotan yang diolah menjadi barang furniture atau perabot seperti meja, kursi, dan barang-barang handicraft atau anyaman seperti kursi goyang, dudung makanan, ayunan bayi, dan lain-lainnya. Rotan dan dunia furniture memang sudah sulit dipisahkan. Bahkan bukan berlebihan jika kegunaan utama dari material ini diprioritaskan untuk pembuatan berbagai jenis furniture atau peralatan rumah tangga. Industri furniture ini untuk material ini tercatat sangat meluas dan dalam berbagai skala, baik produksi pabrik maupun private dari pengrajin lokal. Permintaan kayu rotan memang meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini membuat peluang usaha budidaya rotan kian menguntungkan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Dava, kami persilakan. Selanjutnya, sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar wajib pajak ke negara. Di Indonesia berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni 1.
Self-assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besar pajak yang perlu dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan. Yang kedua, official assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak, terutama pada Fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Yang ketiga, withholding system. Pada withholding system, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau Fiskus. Syarat pemungutan pajak adalah landasan prinsip yang harus ada dalam setiap aktivitas pemungutan pajak. Berikut ini 5 syarat pemungutan pajak di Indonesia. Yang pertama, syarat keadilan atau pemungutan pajak harus adil. Yang kedua, syarat yuridis, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, syarat ekonomis, pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian nasional. Yang keempat, syarat finansial atau pemungutan pajak harus diisi. Yang kelima, syarat sederhana atau sistem pemungutan pajak harus. Kemudian subjek pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan atau PPh meliputi pribadi, warisan, dan badan. A. Orang pribadi. B. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan ketikan yang berhak. C. Badan. D. Badan usaha tetap. Kemudian pembahasan mengenai pajak penghasilan pasal 21. PPh pasal 21 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. Penerima penghasilan yang dikenakan PPh pasal 21 yaitu pegawai, penerima uang pesangon, pensiun atau manfaat pensiun, THT, JHT, termasuk ahli warisnya, bukan pegawai, anggota dewan komisaris atau pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai, mantan pegawai, dan peserta kegiatan baik perlombaan, rapat, konferensi, sidang, temuan kerja, peserta atau anggota kepanitiaan, pendidikan, pelatihan, dan magang, serta kegiatan lainnya. PPh 21 ini wajib dibayarkan oleh semua karyawan yang telah menerima penghasilan. Karena besaran pajak mungkin berbeda antara satu karyawan dengan karyawan lainnya, maka perusahaanlah yang bertugas untuk membayarkannya. Hasil penelitian, kerajinan anyaman rotan ini per hari mendapatkan bakurti atau barang lainnya seperti tudung makanan, topi, dan lampu hias. Untuk bahan bakunya beli. Pemberian gaji yang diberikan oleh UMKM kerajinan anyaman rotan dilaksanakan setiap bulannya yang disebut sebagai gaji bulanan, yang secara langsung diserahkan kepada pegawai yang bersangkutan setiap awal bulan. Berdasarkan hasil penelitian, yang pertama, Ferry bekerja di UMKM kerajinan anyaman rotan dengan total gaji pokok Rp1 juta per bulan. Jadi gaji bulanan Rp1 dikali 12 dapat perkiraan setahun 12 juta. PTKP diri sendiri 54 juta. Perkiraan setahun dikurang PTKP 54 juta dapat PKP minus 42 juta. Yang kedua, Bapak Ahmad bekerja di UMKM kerajinan anyaman rotan dengan total gaji pokok Rp1 juta per bulan dengan status kawin dan mempunyai 2 anak. Jadi gaji bulanan Rp1 juta dikali 12 perkiraan setahun 12 juta. PTKP K2, PTKP setahun, diri sendiri 54 juta, status kawin 4.500.000, tanggungan 9 juta, hasilnya 67 juta. Perkiraan setahun dikurang PTKP setahun, dapatlah PKP minus 55 juta. Ya. Kemudian, mekanisme perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada UMKM kerajinan anyaman rotan dan evaluasi perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji karyawan. Perbandingan prosedur perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 pada UMKM kerajinan anyaman rotan dengan prosedur perhitungan dan pemotongan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku. Pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai UMKM kerajinan anyaman rotan diperoleh dari gaji bulanan. Hasilnya dikurangi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak, dapatlah PKP minus. Jadi, karena hasil dari PKP tersebut minus, maka tidak terkena pajak terutang. Baiklah, itu tadi penyampaian tentang hasil observasi kami. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari hasil observasi kami. Yang pertama, dalam perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, UMKM dikendalikan oleh pemilik itu sendiri. Yang ketiga, tenaga kerja yang digunakan sebagian dari anggota keluarga. Yang terakhir, jenis barang yang diproduksi dalam industri kerajinan anyaman rotan tergolong dalam 2 kelompok, yaitu perabotan rumah tangga atau furnitur dan barang-barang anyaman. Selanjutnya, saran ini kami buat untuk kedepannya bagi UMKM tersebut.
yaitu pihak pemilik kerajinan anyaman rotan di Pedang Baru harus selalu mengikuti perkembangan mengenai peraturan perpajakan agar pelaksanaan kewajiban dapat berjalan terus sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku, serta perlunya mensosialisasikan keberadaan industri kerajinan anyaman rotan ini dengan menekankan kepada keunggulan yang dimiliki oleh industri tersebut, yaitu kualitas dari bahan baku produksi. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai hasil observasi kami. Saya Melia Rahmawati sebagai ketua pelaksana dari hasil observasi ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.